Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan 3 mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan pada materi pengelolaan sumber daya alam dan aplikasinya. Sumber daya alam menurut ketersediaannya, yang pertama adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbarui atau tak dapat pulih atau stok resource. Diartikan sebagai sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang tetap pada tempat dan waktu tertentu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat pulih atau flow resource merupakan sumber daya alam yang selalu berubah jumlahnya. Yang ketiga adalah sumber daya yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya kita telah istilah dari sumber daya alam ketiga tersebut. Sumber daya alam yang tidak pulih, sebenarnya kalau ditelaah lebih mendalam seharusnya tidak ada sumber daya alam yang tidak pulih. Namun permasalahannya proses kemudian dari masing-masing sumber daya alam mengalami waktu yang berbeda. Sumber daya alam yang tergolong tidak dapat pulih dapat digolongkan lagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah golongan yang tidak bisa didaur ulang. Contoh dari jenis sumber daya alam ini adalah batu bara, minyak, dan gas alam. Golongan yang bisa diatur, golongan yang bisa didaur ulang. Contoh dari jenis sumber daya alam ini adalah logam. Sumber daya alam yang dapat pulih yaitu sumber daya alam yang digolongkan pada jenis ini mempunyai sifat bisa habis dalam jangka pendek, tetapi bisa diganti secara cepat pula melalui proses alam, contohnya seperti pohon-pohon hutan, kesediaan air tanah, udara segar, dan lain-lain. Sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan. Dalam pembahasan sumber daya alam yang ada dalam golongan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam biologis dan sumber daya alam tanah. Sumber daya alam biologis merupakan sumber daya alam yang dihasilkan melalui proses biologis atau lebih dikenal dengan proses kembangbiakan. Sumber daya alam tanah ini menggambarkan sumber daya alam yang mempunyai sifat golongan antara sifat sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam biologis, ya, namun sumber daya alam ini bisa menjadi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui karena sebab yang pertama adalah daya dukung lingkungan yang sudah tidak bisa menjaga kelangsungan sumber daya alam ini. Yang kedua, yang menyebabkan sumber daya alam ini tidak bisa diperbarui adalah pengeksploitasian yang jauh melebihi ambang batas kemampuan proses reproduksi sumber daya tersebut. Sumber daya alam ini kalau dilihat dari proses produksinya tergolong pada sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi karena tadi itu faktor menjaga kelangsungan sumber daya alam ini, ya. Yang kedua adalah menyebabkan sumber daya alam ini tidak dapat bisa diperbarui karena kemampuan proses reproduksi sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam tanah kalau dilihat dari kesuburannya dapat digolongkan pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi kenapa bisa itu tanah bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam tanah bisa menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui jika kita lihat dari sisi fungsi tanah. Misalnya fungsi tanah sebagai lahan pertanian. Fungsi tanah sebagai lahan pertanian bisa saja tidak bisa diperbarui ketika sumber daya alam tanah tersebut beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan, jalan raya, tempat pemukiman, dan tempat sarana dan prasarana lainnya. Sumber daya alam menurut kepemilikannya terbagi dua, yaitu sumber daya alam milik pribadi atau private property resource, dan yang kedua adalah sumber daya alam milik umum atau common property. Sumber daya alam milik umum biasanya cenderung dieksploitasi secara besar-besaran atau mengalami depresi. Di mana depresi itu adalah penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran. Jadi penggunaan sumber daya alam itu bisa dimiliki oleh orang lain secara bebas. Milik umum, ya. Common property is one property and one property is everyone property. Jadi anggapan setiap orang terhadap sumber daya alam ini adalah apabila seseorang tidak mengambil sumber daya alam itu, maka orang lain akan mengambilnya. Sumber daya alam menurut kepemilikannya. Penggolongan lain daripada sumber daya alam adalah menurut pengelolanya. Penggolongan sumber daya alam menurut pengelolanya ditentukan atas dasar siapa yang mengelola sumber daya
Berdasarkan pengelolaannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah dan sumber daya alam yang dikelola oleh pihak swasta. Sumber daya alam menurut terbentuknya, meskipun penggolongan sumber daya alam menurut terbentuknya masih banyak dijadikan perdebatan di kalangan para ahli, tapi penggolongan sumber daya alam menurut terbentuknya ini bisa dijadikan bahan acuan berpikir untuk menentukan perencanaan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam menurut terbentuknya dapat digolongkan ke dalam sumber daya alam primer dan sumber daya alam sekunder. Pengelompokan ini masih sangat bersifat objektif atau masih sangat tergantung kepada dari mana sudut pandang seseorang dalam melihat sumber daya alam ini. Menurut terbentuk yang dimaksud sumber daya alam sekunder merupakan sumber daya alam yang terbentuk atau keberadaannya karena sumber daya primer. Misalkan ya, tumbuh-tumbuhan dapat dianggap sebagai sumber daya alam sekunder apabila dihubungkan dengan curah hujan. Karena tumbuhan akan terganggu kelangsungan hidupnya tanpa ada curah hujan sebagai sumber daya alam primer. Jenis sumber daya alam kaitannya dengan penerimaan dan biaya. Kalau dilihat dari cara pandang ekonomi, konsep habis akan berbeda. Karena bisa saja sumber daya secara fisik masih ada, namun secara ekonomis sumber daya tersebut sudah habis. Atau dengan kata lain, cara pandang secara fisik berbeda dengan cara pandang ekonomis. Kalau ukur dari pandangan ekonomi terhadap sumber daya alam adalah penerimaan dan biaya yang dikeluarkan untuk proses pengambilan sumber daya alam. Jika penerimaan yang diperoleh dari sumber daya alam tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengambilannya, maka secara ekonomi sumber daya alam tersebut tidak habis. Namun jika penerimaan yang diperoleh dari sumber daya alam tersebut lebih rendah dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengambilannya, maka secara ekonomi sumber daya alam tersebut habis, meskipun secara fisik sumber daya tersebut masih ada. Jadi mungkin saja jauh sebelum sumber daya alam itu habis secara fisik, sumber daya alam tersebut sudah habis dalam arti ekonomis. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan biaya dari pengelolaan sumber daya alam yang utama adalah keinginan manusia dan perubahan teknologi. Mana keinginan atau selera manusia terhadap penggunaan sumber daya alam, itu preferensinya ya, terhadap sumber daya alam akan mempengaruhi nilai ekonomi sumber daya alam. Karena sumber daya alam akan berguna secara ekonomis jika sumber daya tersebut bisa digunakan oleh manusia. Artinya semakin tinggi minat atau selera manusia terhadap suatu sumber daya alam berarti semakin tinggi permintaan terhadap sumber daya tersebut. Sehingga pada gilirannya akan menyebabkan tingginya harga sumber daya alam. Jika harga sumber daya alam tersebut tinggi, maka penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Jadi peran teknologi terhadap sumber daya alam biasanya dalam hal penemuan dan pengolahan sumber daya alam. Dengan adanya teknologi akan menurunkan biaya proses pengolahan sumber daya alam. Sehingga penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut lebih tinggi dari biaya pengelolaannya. Jadi semakin tinggi teknologi, maka akan semakin memperpanjang umur sumber daya alam atau tidak cepat habis dari cara pandang ekonomi. Oke, sampai di sini ya materi dari saya. Untuk tugas rutin harian bisa ditulis di kertas double folio yang rapi tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, ya, khusus di negara Indonesia kita. Itu coba kamu tulis dengan rapi di kertas lembar, di kertas double folio ya, sebanyak 3 halaman yang rapi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dan kita diskusikan bersama ya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.